Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Sekarang kita masuk dalam masalah amah, dalam masalah budak. Ya, al-amah, bukan ummah ya, al-amah. Itu adalah budak wanita, ummul walad ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ummu al-waladi, ibu anak itu apa? Ummul walad ini adalah seorang budak wanita yang disetubuhi tuannya, yang laki-laki, tuannya, dan melahirkan seorang anak, Jadi ada tuan sini ya. Kemudian sini ada budak perempuan. Nah, tuan ini budak bukan nikah, bersetubuh sama budak ini, dan boleh ya, budak itu boleh disetubuhi sama tuannya. Kemudian dari hubungan ini melahirkan seorang baby, seorang anak. Nah, anak ini statusnya adalah merdeka. Adapun ibunya masih seorang budak. Maka ini yang dinamakan ummu al-walad. Ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas masalah ini. Baik, kemudian akhwati fillah, kita masuk ke perkataan muallif dalam masalah ini. Kata pengarang, wa man istahdatha milka amatin haruma alaihi al-istimta'u biha hatta yastabari'aha. Kata pengarang, wa man istahdatha, barang siapa yang memperbarui milka amatin, kepemilikan seorang budak, haruma alaihi al-istimta', dia tidak boleh, haram baginya untuk menyetubuhinya, hatta yastabari'aha, sampai wanita ini berlepas diri. Istibra itu adalah mensucikan diri ya. Di sini ada istilah namanya al-istibra. Al-istibra ini adalah masa tunggu untuk mensucikan diri ya. Ketika seorang amah budak perempuan itu telah dimiliki oleh seorang tuannya ya. Misalnya seorang amah dijual sama tuan yang lama, kemudian dibeli sama tuan yang baru, misalnya sama tuan yang baru. Nah, sekarang ini budak ini sudah dipunyai oleh tuan yang baru. Nah, tuan yang baru ini tidak boleh langsung menyetubuhi ini. Maka dia ini ya harus menunggu istibra namanya, supaya menunggu seperti iddah ya, istibra itu seperti iddahnya orang yang merdeka. Nah, nanti akan disebutkan berapa iddahnya seorang budak. Jadi kata pengarang ya, barang siapa yang mempunyai budak yang baru, dia tidak boleh langsung menyetubuhinya sampai budak ini menunggu masa iddahnya. Istibra itu menunggu masa iddahnya seorang budak, tapi bukan dinamakan iddah. Karena apa? Waktunya tidak selama iddah. Namanya adalah istibra. Istibra. Baik. Kemudian waktunya kapan saja? Kata pengarang di sini, in kanat min zawatil haidi, jika budak ini adalah budak orang wanita yang haid, maka istibro'nya dengan waktu haidnya, menunggu waktu haid datang, kemudian selesai haid baru dia bisa menyetubuhinya. Nah,
Atau waktu yang kedua adalah wa in kanat min zawati syuhur, dan jika seorang wanita ini harus menunggu bulan, ya, bisyahrin min zawati syuhur bisyahrin faqat, hanya menunggu satu bulan saja. Kemudian wa in kanat min zawatil hamli bil waqti. Nah, jika seorang wanita ini adalah wanita yang hamil, maka istibro'nya adalah ketika dia melahirkan. Jadi ada tiga. Ya, istibro' al-amah. Istibro'nya seorang budak itu ada tiga. Yang pertama karena apa? Karena jika zawatul haid, jika budak ini adalah budak yang haid, maksudnya wanita biasa ya, wanita yang haid, yang bisa haid, maka iddahnya berapa? Satu kali haid, dia harus menunggu satu kali haid, ya. Kemudian yang kedua, kalau zawatis syuhur, kalau budak ini harus menunggu sebulan, maka dia harus hanya menunggu satu bulan saja. Maksudnya bagaimana? Misalnya orang Islam telah menang dalam peperangan melawan orang kafir, ya. Orang Islam telah menang peperangan dengan orang kafir. Kemudian orang kafir meninggalkan beberapa tawanan. Jadi Islam muslimin menawan beberapa pasukan kaum kafirin, dan di situ ada wanita-wanita, misalnya wanita-wanita suami-suami prajurit orang kafir. Nah, wanita di sini kan menjadi seorang tawanan kan. Tawanan berarti nanti akan menjadi budak untuk orang-orang muslim. Nah, jika seorang wanita ini dia tidak hamil dan tidak ditinggalkan, suaminya meninggal, ya, maka dia adalah orang yang haid kan, maka dia harus menunggu satu kali haid. Adapun jika seorang wanita ini ditinggal suaminya, ya, meninggal ketika di peperangan, berarti dia hukumnya apa? Hukumnya adalah wanita yang ditinggal suaminya mati kan. Jadi iddahnya berapa nih harusnya? Iddahnya adalah 4 bulan 4 syahr 10 ayam, ya, 4 bulan 10 hari. Ingat tidak? Iddah seorang wanita yang ditinggal suaminya ketika meninggal suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini adalah wanita yang menunggu bulan, maka jika ingin menyetubuhinya, ya, maka harus hanya ditunggu satu bulan saja ketika dia sudah mengambil budak ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Zawatil hamli, wanita yang hamil. Maka istibro'nya adalah al-wad'u, ya. Jika wanita ini adalah orang yang hamil, maka dia harus menunggu wanita ini sampai dia melahirkan, baru bisa disetubuhi. Nah, itu adalah contoh dari istibra'ul amah. Kemudian kata pengarang selanjutnya, atau sebelumnya hadis, ya. Hadis yang menunjukkan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi sabaya Autas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang tawanan-tawanan perang Autas, ya. Perang Autas. Nah, kata Rasulullah, la tuta hamilun, jangan kalian menggauli wanita hamil hatta tada, sampai dia melahirkan. Wala ghairu zati hamlin hatta tahidha haidha, dan tidak boleh menyetubuhi wanita yang tidak hamil sampai dia haid dulu. Nah, di sini Rasulullah tidak membolehkan para sahabat untuk menyetubuhi tawanan wanita jika sudah dimiliki sampai batasan tertentu yang disebutkan. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian selanjutnya pengarang menyebutkan wa idza mata sayyidu ummil waladi, dan jika
telah mati tuan ummul walad. Ya, tadi apa disebutkan? Ummul walad ya, sekarang masalah ummul walad. Tadi apa ummul walad? Seorang budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak. Nah, budak wanita ini menjadi ummul walad. Uminya anak tuan tersebut. Dan anaknya kan tadi kan merdeka ya, ikut tuannya. Nah, di sini ya, jika tuannya ummul walad ini meninggal, ya, jika tuannya ummul walad ini meninggal setelah dia mempunyai anak bersamanya, istabra'at nafsaha kal amati. Maka ummul walad ini juga ya, dia harus istibra' juga sama seperti amah yang lain. Sama seperti amah yang lain ya. Jika haid maka haidah. Ya. Seperti itu. Jika syuhur maka bisyahr, dan jika hamal maka bil wad'i. Nah, dalilnya yang tentang ummul walad ini adalah ya, dari riwayat Imam Malik rahimahullahu taala dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, iddatu ummil walad, iddahnya seorang ummul walad itu apa? Idza tuwfiya anha sayyiduha, jika tuannya telah meninggal, maka iddahnya itu adalah haidah. Maka iddahnya itu adalah haid. Haid. Nah, itu adalah hadis yang menyebutkan tentang ummul walad. Nah, itu adalah masalah tentang al-amah dan ummul walad, bagaimana mereka istibra dan juga halal bagi tuannya untuk disetubuhi. Tapi sekarang, di zaman sekarang, tidak ada yang namanya budak. Jadi masalah ini tidak terlalu disebutkan oleh ahlul fiqih pada zaman sekarang, dan ini kita hanya belajar masalah-masalah yang sudah ada di zaman dulu saja. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Tugasnya adalah sebutkan apa itu ummul walad dan apa itu al-istibra. Apa itu ummul walad dan apa itu al-istibra. Nah, itu ya, soalnya. Kalau misalnya ada yang belum paham dan harus dipertanyakan, maka ditanyakan. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.